aku ingat. Dengan apa ingatanku? Dengan laknatku yang akan aku berikan kepada mereka. Silakan Anda sekarang ya mau menyakiti hati rakyat, silakan. Allah catat kok itu. Bukan malaikat lagi yang mencatat, Allah. Dan Allah akan mengingat nanti pada hari kiamat untuk melaknat kalian yang melakukan kezaliman kepada rakyatnya, melakukan kezaliman kepada umatnya, melakukan kezaliman kepada saudaranya. Itu bukan catatan malaikat lagi, tapi menjadi catatan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya. Hati-hati itu. Maaf, ini yang paling gampang saya kasih contoh. Punya bini 2 dolim nggak? Nih, saya berandai-andai. Kalau saya nikah lagi, saya dolim nggak? Siapa yang ngomong enggak itu? Kalau ente nggak izin sama istri, ente dolim gitu. Hati-hati itu, ya kan? Makanya Pak, hati-hati kita melakukan kezaliman. Ya. Seringkali nggak terasa tuh. Ya. Masya Allah. Bahkan ada di satu daerah, saya nggak mau sebut namanya. Itu kalau saya lewat, subhanallah, Masya Allah kalau saya lihat. Itu sampai got itu ditutup Pak. Dibikin rumah sama dia. Apa nggak zalim itu? Makanya ada 6 yang akan menghapuskan amal-amal ibadah kita. Salah satunya adalah zalimun la yantahi, kezaliman yang nggak pernah habis-habis. Ada 6 tuh yang akan menghapuskan amal ibadah kita. Percuma ente sholat, percuma ente puasa, kalau 6 ini ada pada diri antum. Antum salah satunya. Jadi perasaan kita sudah melakukan kebaikan, perasaan kita sudah melakukan amal kebajikan. Tapi begitu kita lihat nanti di akhirat kosong Pak, nggak ada kebaikannya. Disebabkan apa itu? Amal terhapus, ishtighal bi uyubil khalq. Orang yang selalu sibuk mencari-cari kekurangan orang lain. Ini insya Allah materi ini saya akan sampaikan nanti di tim. Ya. Malam ini saya kebetulan ada jadwal di sana. Dan Cak Nun masih belum bisa mengisi. Saya harus berangkat. Dan jam 10 baru saya naik ceramah di sana. Sampai jam 12 malam biasanya. Karena biasanya kalau Mbah Nun itu sampai pagi. Ya. Ini materi ini saya akan sampaikan nanti. Ya. Kenapa? Amal-amal yang kita kerjakan itu bisa hilang Pak, nggak ada nilainya. Kenapa? Ishtighal bi uyubil khalqi, sibuk mencari kekurangan orang lain. Kasihan bazar-bazar itu, kasihan Pak. Ya, kasihan. Kerjaannya itu nyari kekurangan orang. Kalau nggak dapat difitnah orang tadi. Duitnya gede Pak, tapi sholat ente, puasa ente nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sampai bisa menghapus amal-amal ibadah? Karena dia nggak pernah mengintrospeksi diri, nggak pernah dia melihat dirinya. Yang dia lihat adalah kekurangan orang lain. Makanya ada shalawat istighol. Ya. Allahumma sholli ala dina Muhammad. Terus wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa ashghiliz zalimin bizzalimin. Biarkan orang yang zalim ribut nanti dengan orang yang zalim. Ketika kita sudah nggak punya kemampuan, kita udah nggak berdaya apa-apa Pak. Kita nggak bisa bersuara, kita nggak bisa mengangkat tangan. Maka saat itulah cukup tiarap dan minta kepada Allah, wa ashghiliz zalimin bizzalimin. Biarkan orang yang zalim nanti perang dengan orang-orang yang zalim. Sibuk orang yang zalim, wa akhrijna min bainihim salimin. Selamatkan kami dari kelompok orang yang zalim. Ini hati-hati ya, jangan suka mencari-cari kekurangan orang lain. Bahkan maaf, kalau kita sudah menyebut-nyebut dosa orang lain, satu waktu dosa itu akan datang kepada kita. Kita bisa lebih buruk dari orang-orang yang kita ceritakan dengan dosanya tadi. Paham tuh? Apalagi qaswatul qalb, hati yang keras bisa menghapuskan amal ibadah kita. Ustadz, kenapa orang itu bisa keras hati? Kebanyakan makan duit haram. Orang kalau sudah makan kebanyakan duit haram, maka hatinya akan keras dan kemudian sulit untuk mendapatkan hidayah Allah. Siapa orang-orang yang punya kekerasan hati? Yaitu tadi,
orang-orang yang sering mendolimi orang lain, dan orang-orang yang selalu memakan uang-uang yang haram. Makanya antum jangan pernah berharap orang-orang yang korup, orang-orang yang memakan hartanya rakyat, kekayaan negeri akan sadar. Nggak mungkin. Udah qaswatul qalb, hatinya udah keras, Pak. Kalau hati sudah keras, hubud dunia, cinta kepada dunia. Yang ketiga, kalau sudah hubud dunia, apa? Qillatul haya, nggak punya malu. Nggak malu itu. Bayangkan, anaknya dia ketangkep KPK, masih dada aja, nggak malu. Udah kehilangan iman. Nah, kalau sudah nggak malu, maka tulul amal, kebanyakan angan-angan. Baru yang terakhir, zalimun la yantahi, kedzaliman yang nggak pernah habis-habis. Maka itu yang menjadi catatan Allah. Nanti aku akan ingat terus kepada siapa? Orang-orang yang di dunia melakukan kedzaliman. Paham nih ya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pak, saya ulang kembali. Mati, alam bardah, kemudian mahsyar, kemudian mizan hisab, kemudian mizan, kemudian lewat siratal. Nabi di pinggir jembatan tuh, seperti seorang kekasih dengan kekasihnya, ditungguin tuh kita, didoain, Rabbi salim 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 ummati, ya Allah selamatkan umatku, jangan sampai ada yang jatuh ke dalam neraka jahanam. Begitu semua sudah lewat siratal mustaqim, baru kemudian ati babal jannah, aku datengin pintu surga untuk dibuka. Tapi ntar dulu Muhammad, Allah katakan yang terakhir belum nih, yang ketujuh apa? Al-wuquf baina yadayillahi ta'ala idza ta'allaqal madlum bizzalimin. Hari ini alaihissallah bi ahkamil hakimin, aku akan menjadi hakim yang paling adil dan akan menghakimi hakim-hakim yang tidak melakukan keadilan. Dipanggil satu-satu ya. Siapa dipanggil? Udin, ini sholat ente rajin, puasa ente rajin, tapi satu tuh saudaramu sedang nunggu kamu, minta keadilan kepada aku. Dulu pernah ngambil tanahnya ya, 100 meter ya, ya kan? Hari itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Iya ya Rob, dulu tanah saudara saya ambil 100 meter, ambil sholatnya, kasih buat saudaranya. Datang lagi satu, dia juga sama, ya Allah, memang saudara saya 50 meter diembat juga sama dia, ya Allah. Allah katakan ambil kuasanya, kasih kepada saudaranya. Dan orang terus datang minta keadilan kepada Allah. Kalau sudah nggak ada kebaikannya, Allah katakan ambil dosa orang yang dizalimi, berikan kepada dia. Tahu kamu orang yang bangkrut di akhirat siapa? Orang yang membawa kebaikan-kebaikan begitu besarnya, tapi kezaliman tidak henti-henti dia lakukan. Anda bisa bayangkan kalau dia korupsi, dia mengambil hartanya rakyat, tanahnya rakyat. Bayangkan 200 juta rakyat nanti akan menuntut di hadapan Allah, dan Allah tidak pernah melupakan orang-orang yang melakukan kezaliman, karena itu menjadi catatan Allah, bukan catatan malaikat lagi tadi ya. Wa an adzkuruhu, dan aku akan menyebut dengan an al-anahum, aku akan melaknat mereka semuanya, aku akan tempatkan di tempat neraka yang paling berat buat mereka, bahkan keraknya neraka buat mereka, karena mereka sudah mengambil hak orang lain. Ya, mudah-mudahan itu hadis yang kita baca malam hari ini jadi manfaat buat kita semuanya ya. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan ya, nggak apa-apa, saya agak luasa malam ini karena cuma ya, silakan. Hah? Ada ibu-ibu? Nggak ada ya, ayah kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk ikhlas yang melalui ada orang untuk nanti sampai itu, apakah itu dalam hati aja atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ente jangan catat nih ya, awas ini ya kan. Ayah nanya begini, ntar ente minjem utang lagi sama ayah, jangan ya kan.
Gimana caranya? Boleh diomongin atau tidak? Dibicarakan atau tidak? Ya diomongin sama keluarganya agar nanti orang itu tidak menjadi beban. Udah, antum nggak usah pikirin, ya udah cukup selesai. Dan nggak usah diceritain kemana-mana. Hanya antara kita dengan Allah saja sudah yang tahu. Dan itu ibadah unggulan, Pak, unggulan sekali. Ya. Makanya ada satu lagi ibadah unggulan, meminjamkan onta untuk diperah susunya. Ketika orang dalam kesulitan, antum pinjamkan onta, diperah susunya, ontanya hilang nggak? Enggak. Tapi bermanfaat nggak? Nah, coba. Ibadah unggulan adalah memanfaatkan apa yang kita punya. Tanah kita bermanfaat buat orang lain, ibadah unggulan. Kalau dulu kan zamannya onta. Kalau sekarang teman kita ngojek nggak punya motor, kasih. Nih, motor pakai. Bukan buat ente ya, pinjam. Nanti kalau antum sudah sanggup beli motor, kembaliin motor itu. Nanti saya akan pinjamkan lagi kepada yang lain. Ya, udah paham? Nih tadi ayah nanya gimana? Perlu disebut nggak? Nggak perlu disebut, udah. Tapi buat keluarganya kasih tahu. Itu ada orang Kampung Baru sana. Ustaz, teman saya punya utang sama saya mau tagih, dia meninggal dunia. Saya bebasin boleh nggak Ustaz? Boleh. Sampaikan kepada keluarganya. Terus saya pesan lagi sama teman-teman yang lain, awas tuh, jangan pinjam utang sama dia. Yang pinjam utang sama dia aja mati tuh, lihat ya kan. Udah ya. Ada lagi? Waduh, oh ini. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal di Islam itu dosa yang tidak diampuni musyrik. Tapi kemarin ada seorang anak begitu kandungnya, apa itu masih bisa diampuni? Ya. Kedua, seseorang meninggal, tapi ahli warisnya tidak bisa bayar utang. Kalau itu banyak. Pertanyaannya ada pertanyaan juga dari Bapak Suci Tahu dari itu barangkali itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini orang yang membunuh ibu kandungnya, ya berarti ini salah di mana letaknya? Kesalahannya ada di mana? Ya. Bisa jadi tadi pendidikan orang tua kepada anak, ya, bisa salah di situ. Jadi kita nggak bisa menjustifikasi kesalahan itu pada anak saja, kurang pendidikan kepada anak. Makanya kan antum sering anggap saya bercanda itu. Ya, sering dianggap bercanda. Sebelum campur suami istri, ya saya bilang sembahyang sunnah dulu 2 rakaat, ya, habis itu baca yasin 3 kali, habis itu baca ratib, tahlil, tahmid, ya. Habis itu antum naik ke atas tempat tidur baca doa kan, Bismikallahumma ahya wa bismika. Udah tidur dia kelamaan. Kan antum anggap bercanda. Yang punya kita ini apa sih Pak? Hari ini, saat ini, detik ini. Nanti jam 10 saya nyampe apa enggak di tim saya nggak tahu. Itu bukan wilayah saya, itu bukan punya saya. Jam 9 bukan punya saya. Yang kita punya ini hari ini. Nanti 10 menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, anak kita tahun yang akan datang, tahun berikutnya akan jadi apa kita nggak pernah tahu. Maka mulailah dari awal tadi, dari doa. Kan yang dianggap bercanda, padahal ada 12 juta sperma. Allah pilih 1 yang masuk ke dalam indung telur perempuan. Itulah yang terpilih dari doa kita yang akan menjadi cikal bakal anak yang soleh dan soleh. Ya, salah di mana ini? Kan dia pertanyaannya salah. Kalau dia bilang anak membunuh orang tua, udah bukan ini lagi, udah durhaka itu. Ya, durhaka. Tadi kan udah antum dengar tadi, kebaikan yang paling tinggi adalah birrul walidain. Ini bukan birrul walidain lagi, udah membunuh orang tuanya. Ya, makanya hati-hati ya.
Jangan cuma sekedar punya anak, tapi bagaimana tadi tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Kita didik dengan baik, kita berikan rezeki yang halal kepada anak kita. Dari mulai berikanlah ayyuhsinasmuhu. Cara mendidik anak itu, berikan nama yang baik kepada anak kita. Itu udah merupakan doa. Makanya diambil tabarukan nama-nama kiai, diambil nama-nama ulama, diambil dengan nama-nama Asmaul Husna, Abdul Ghaffar, Abdul Rahman. Ada jamaah saya, boleh nggak Asmaul Husnanya banyak Ustadz, bukan satu. Siapa namanya? Abdurrahman Nirrahimi Malik Yaumiddin. Saya nanya, manggilnya gimana? Al-Fatihah. Paham ya? Berikan nama yang baik ya, Abdul Ghaffar, Abdul Rauf, Abdurrahman, ya nama Nabi ya. Ya saya dinamai Nur Sopa itu doa, Pak. Cuman ente sering salah tafsir aja. Ya Nur cahaya, Sopa apa Bang? Bangku lagi kursi ya kan. Nah, kan jadi cahaya bangku. Ya, padahal orang tua saya pulang haji tahun 60, saya lahir. Dia ingat sa'i dari Sopa kemar, kan doa itu. Ya. Yang kedua tadi pertanyaan apa? Seorang ahli waris tidak bisa bayar utang. Yang nggak bisa bayar. Utang terlalu banyak. Ya. Pertanyaan saya, apa masih ada tuntutan dari Allah? Ya, itu ya. Sebelum mayit itu dikuburkan, ya, itu kan mesti diberesin dulu hak adami yang berkait dengan manusia. Makanya Nabi nggak mau menyolatkan jenazah yang masih punya utang. Nabi nggak mau nyolatkan. Kenapa ya Rasulullah engkau minggir ya, nggak ikut menyolatkan jenazah ini? Aku melihat dia masih punya hak adami yang belum tuntas. Dia masih punya utang kepada saudaranya. Abu Bakar bilang, ana domin, saya yang jamin utangnya Rasulullah. Baru Nabi menyolatkan. Nah ketika Anda melihat itu, Anda akan mendapatkan ibadah unggulan tadi. Udah, utangnya saya yang jamin. Siap nggak? Ente ditanya ketawa, ya kan siap nggak? Siap nggak? Insya Allah, ya. Tinggal nanti gimana caranya, ya. Antum cari. Yang penting mayit ini udah disolatkan dulu. Makanya kan imam-imam ya sebelum disolatkan kan ada yang bicara dari keluarganya. Apabila jenazah ini punya sangkut ya utang piutang, maka yang menjadi tanggungan adalah keluarga. Itu perlu disampaikan supaya orang yang menyolatkan itu juga tenang. Oh iya, mayit ini sudah bersih dari segala hak adami. Udah, ya cukup ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan malam ini berkah hidup kita mendapatkan ilmu yang bertambah, dan kita doakan ya diri kita masing-masing Allah kasih sehat, panjang umur dalam taat, Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah. Kita doakan Ayanda Haji Matius dan keluarga besarnya.